Shalom, shalom. Ya, salam saudaraku. Shalom Bapak, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Masih di Kalimantan Tengah posisi? Sekarang saya di Kalimantan Barat, Pak. Lagi di Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah ya, Sampit ya? Enggak, masih di Kalimantan Barat, Pak. Oh, Kalimantan Barat di Pontianak? Masih di Pontianak. Oh, ya puji Tuhan. Ya, ya. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Ya, saya mendengar awal daripada room saudara, Mm-mm. cerita yang saya tangkap ya, dari seberang masuk Kristen, begitu ya? Ya, Puji Tuhan. Berarti posisi kita sama, cuman mungkin pikul salib yang beda. ya. Ya, saya kelahiran tahun 60. Ah, Jadi semua presiden yang ada di Indonesia ini sudah saya jalani karena ah, saya lahir tahun 60. ya, Soekarno masih presiden. Hari ini Pak Jokowi masih presiden, berarti semua presiden sudah saya jalani di dalam kehidupan saya secara pribadi. ya. Nah, sejalan dengan kehidupan saya sebagai manusia ciptaan Tuhan, Nah, tahun 80 saya ditangkap oleh Yesus Kristus untuk pertobatan hidup saya. luar biasa. Sejujurnya, saya tidak pernah membenci agama Kristen pada waktu saya memeluk agama yang dulu. Jujur, saya bergaul sama suku-suku Batak yang ada di daerah Medan, Ah, walaupun ada larangan keras dari keluarga besar saya. ah, Tapi kan saya masih anak-anak. Mana ya, ngerti mana yang baik, mana yang buruk toh? Yang penting ah, dia kawan ajak saya main bola, ya kami main dong. ya, Kira-kira begitu ya. Tapi di dalam keluarga saya jelas memang melarang sekali. Terus saya tanya, kira-kira apa yang dilarang saya itu sama bergaul sama mereka? Kira-kira apa? Jawaban dari keluarga. Ya, pertama dia katakan, maaf ya, makan ah, babi. Ya, terus suka nyanyi-nyanyi. Loh, saya lihat tidak ada bedanya dia dengan saya. Cuman ah, bedanya saya waktu itu tidak makan babi kan? ya, Nah, berarti tidak masuk akal jawaban dari keluarga. Saya pikir, tapi kan saya masih anak-anak di bawah ampuan orang tua toh, ya. nggak berani melawan kan? Mm, Nah, kebetulan saya SMA-nya di SMA Negeri 3 Medan. SMA Negeri 3 itu harus dilalui daerah preman paling top untuk Medan, mm, yaitu daerah Sambu namanya. ya, Di situ semua berkumpul, bergundal-gundal, perampok, pencopet, pembunuh, semua kumpul di situ. di Itu situ Pak. stasiun. Nah, saya kan harus lewat situ sekolah karena naik bemo pada waktu naik bemo roda 3 bajai istilah sekarang ya. Ya harus di situ turunnya. Nah, Ya, saya berpikir saya harus bergaul dengan mereka supaya saya selamat dari hal-hal yang tidak baik. ya, Paham ya? Yang tidak baik tadi, kecopetan, perampokan, mungkin-mungkin saya juga dibunuh nanti kayak kira-kira begitu. Namanya masih pancaroba kan SMA kan? ya, Nah, saya bergaul. Dalam arti kata bergaul, saya tidak mengikuti pergaulan mereka untuk membunuh, mencopet, dan lain sebagainya. Saya bergaul hanya untuk menyelamatkan diri saya tidak dicopet. ya. Kira-kira itu konotasi saya bergaul sama mereka. Akhirnya saya banyak dapat pengalaman dari perbuatan mereka. Saya juga mendapat satu contoh yang tidak baik secara ajaran, kira-kira begitu ya. Dan yang Ya, paling penting, saya selamat selama sekolah itu tidak pernah kecopetan dan lain sebagainya. Kira-kira ya, begitu pengertian saya. Nah, satu ketika saya ditunjukkan dengan bukti yang menakutkan. Saya lihat teman saya yang dulu akrab dengan saya di daerah itu terkapar bermandikan darah. Mungkin dia kecopetan, dapat dibunuh dan dibantai, kira-kira begitu ya. ya, Nah, ya, saya bisa berbuat apa kepada dia? Sementara saya, karena saya suku Melayu ya, jadi kalau Melayu ini dianggap yang punya kota Medan pada waktu itu. ya, Kira-kira begitu ya. Kami suku Melayu ini ya, Melayu Medan. Kami yang punya kota Medan. Itu cerita-cerita pada zaman itu. Nah, saya berpikir, saya suku Melayu, darah-darah bangsawan. Saya nggak bisa selamatkan ini kawan. Berarti saya pun nanti kalau terlalu lama bergaul seperti ini, bisa-bisa saya seperti ini. Kira-kira begitulah konotasi pikiran saya pada waktu itu. ya, Nah, berlanjut dengan untuk masa depan, pada waktu itu sekolah SMA di zaman-zaman 70-an itu beredar cerita kalau tidak tamatan sekolah SMA Jawa, tidak bisa masuk perguruan tinggi Jawa. mm, Nah, perguruan tinggi Jawa itu misalnya UI, UGM, IPB, ITB, kira-kira begitu ya. Sementara cita-cita saya mau kuliah di Jawa. Berarti saya harus ambil keputusan, saya kelas 3 nanti harus pindah ke Jawa SMA supaya mendapat ijazah SMA Jawa.
Ya. Tujuannya untuk masuk perguruan tinggi Jawa. Saya permisi sama keluarga, ini singkat cerita ya. Saya permisi sama keluarga, saya tidak dikasih untuk berangkat sekolah. Padahal kan itu cita-cita saya, masa depan saya. Saya ambil kesimpulan, maaf sama Tuhan, maaf juga sama kawan-kawan sini, saya curilah emas mama saya berangkat naik pesawat, singkat cerita, supaya jadi berangkat. Ya. Nah ya, walaupun mencuri itu tidak baik menurut agama kan, agama manapun melarang itu mencuri toh. Nah, tapi demi cita-cita saya curi, saya berangkat singkat cerita. Baru tahun itulah pertama kali saya pijak kaki saya di kota Jakarta, naik pesawat Merpati Nusantara Airlines, ongkosnya waktu itu 30.000 saya ingat. Singkat cerita, saya masuk Jakarta, itu kalau tidak salah saya, hari ulang tahun Jakarta yang ke-445 pada waktu itu. Tapi saya lupa siapa gubernurnya. Saya nggak ingat gubernur Jakarta waktu itu ya. Tapi saya masuk ke Jakarta Fair, saya ingat hari ulang tahun Jakarta ke-445 tahun. Nah, di situ tante saya tanya, "Loh, kau kemari sendiri? Tujuannya apa?" "Saya mau sekolah, tante." "Waduh, di Jakarta ini sulit untuk sekolah, mahal dan lain sebagainya." Mungkin tante itu nggak mau nerima saya gitu ya. Tapi saya kan nggak tahu ke situ arahnya. Akhirnya saya merantau ke Jawa Tengah, dapatlah saya sekolah di SMA Negeri Pekalongan. Belum ada SMA Negeri 1. Masih SMA Negeri Pekalongan tahun 76. Sendirian Bapak berangkat itu, Pak? Bagaimana? Sendirian Bapak berangkat itu ke Sendirian dengan umur 16 tahun. Sendirian, umur saya 16 tahun pada waktu itu. Ya, saya berangkat ke kota Pekalongan. Nah, di sanalah saya berjumpa dengan om angkat saya waktu itu Dandim, berpangkat mayor. Waktu itu Dandimnya mayor, ya belum letkol masa itu. Mayor, saya kenal sama dia karena adiknya ada anggota tentara juga waktu itu Kowilhan Medan ya, dulu masih ada Kowilhan, itu adiknya juga sama pangkat mereka mayor. Kata belece dia lah saya bisa menjumpai mayor ini tadi, kira-kira begitu ya, itu abangnya toh. Nah saya jumpa, singkat cerita saya tinggal di rumah dia, di rumah si mayor ini, dan ternyata dia adalah termasuk gimana saya bilangnya, masih percaya berhala-berhala lah. Tiap malam Jumat Kliwon antar-antar itu nasi tumpeng lah, apalah namanya, bunga-bunga rampah gitu ya. Pokoknya perdukunan atau apa namanya saya kurang ngerti. Karena saya tidak tahu kali itu persoalan-persoalan seperti itu. Karena saya tahunya hanya mau sekolah. Hanya mau menimba ilmu. Itu tujuan saya kemari. Sehingga maaf ya, merokok juga enggak, pacaran juga enggak. Saya enggak kenal dunia itu. Saya hanya kenal dunia pendidikan pada masa itu. Tapi di Pekalongan ini kan daerahnya Jawa, Arab Jawa. Arab Jawa di daerah itu terkenal. Nah, sementara saya, walaupun saya Muslim, saya tidak terlalu ini dengan agama, tidak terlalu kuat, ya, bahkan tidak mengerti gitulah istilahnya ya. Nah, tetapi artinya di dalam kehidupan saya itu satu yang unik menurut saya tidak pernah takut dengan orang. Mau besar kayak manapun, kalau memang dia tidak senang dengan saya, ya oke, siap, oke, kita fight. Mau main di mana silakan. Masalah mati siapa nanti nggak urusan. Nah, itu yang kadang-kadang saya juga bertanya di diri saya. Padahal badan saya kecil loh, postur saya. Nah, jadi ibu kos saya ini berpikir, ini anak Medan kok berani benar. Malam Jumat pulangnya jam 12 malam. Orang habis sembahyang Isya, udah ke rumah semua kunci pintu. Ini kok pulangnya jam 12 malam. Kira-kira begitu nih perhatian ibu kos saya. Oke? Nah, ternyata saya disuguhi satu buah kitab suci, yang saya ketahui sekarang namanya Alkitab. Saya kira itu majalah. Ya toh? Saya baca aja itu. Orang majalah kan dalam hati saya. Tetapi saya jumpa satu ayat yang mana dinyatakan bahwa kasihilah sesamamu terlebih temanmu seiman. Doakanlah keluargamu, juga doakan musuhmu. Wah, ini apa nih ceritanya? Kan gitu, itu yang merubah konotasi pikiran saya dan keberanian saya selama ini ada. Nah, tapi ibu kos tuh sudah terlanjur ngomong gini, kalau kamu terlalu sering malam gitu, ya saya nggak berani terima kamu sebagai anak kos. Saya takut nanti kalau kamu mati di luar, saya yang tanggung jawab, kata ibu kos. Wah, ini saya sudah bayar setahun disuruh pindah ini. Saya kira gitu. Wah, saya rugi dong. Wah, kalau saya pindah, uang saya hangus. Dari mana saya lagi cari duit ini untuk pindah? Kira-kira begitu nih. Nah, dengan dua kata tadi itu, artinya isi yang saya anggap majalah tadi, ya, plus dengan perkataan ibu kos tadi, kalau sering terlalu keluar malam, saya akan diusir, dipindahkan dari rumah itu, silakan cari kos lain. Ya, saya jadi berpikir dong, satu sisi saya nggak punya uang lagi. Bagaimana saya mau pindah kos, bayar tempat lagi?
Akhirnya saya bertekun dengan membaca yang saya anggap itu dari majalah. Saya bla 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 bla, saya baca mana ayat suka saya stabilo aja. Mau merah, mau hijau, mau hitam saya nggak perlu, saya stabilo. Orang nggak artinya ya masa-masa belajar toh. Iya, betul. Akhirnya saya berpikir memang hidup ini harus taat kepada pencipta, hormat kepada orang tua, dan tetap juga tunduk kepada ajaran. Nah, Ya. singkat cerita, tamat saya SMA, saya rencana mau pulang ke Medan balik, tapi takut nanti dimarahi karena tadi curi emas orang tua saya toh. Karena kalau surat lama sampai, dulu kan surat, ya sampai Ya. seminggu. Nah, nanti dibalas seminggu lagi, berarti 2 minggu toh. Sementara kan waktu liburnya tidak panjang antara tamat sekolah dengan untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya. Saya ambil singkat keberanian pulanglah ke Medan. Saya berani pulang ke Medan, naik pesawat juga kembali. Akhirnya saya ceritakan. Tapi saya katakan, saya sudah percaya Tuhan Yesus dan saya ingin menjadi pengikut Yesus Kristus. Harapan saya supaya saya didukung. Ternyata saya bukan didukung dengan uang kuliah, dengan uang kos, dengan kebutuhan saya kuliah. Malah pakaian saya, semua sepatu saya, semua yang ada barang selain saya di kamar, dikeluarkan dari rumah dan saya diusir. Dengan perkataan, kamu sudah anak, maaf ya, sekali lagi dengan di room ini saya berkata itu, maaf kau anak binatang, kau anak kafir, segala macam. Di situ saya tergores banget sebagai anak paling kecil, anak bungsu. Padahal niat saya baik toh, tapi saya tidak didukung. Nah, karena saya ingat pergaulan saya di Sambu tadi, saya ceritakanlah itu sama kawan-kawan saya di Sambu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Walaupun saya pada waktu itu belum Kristen, mereka tek-tekan apa itunya, durung-durung ya, apa namanya itu, kongsi-kongsi ya, apa namanya itu, iuran-iuran itu apa? Iuran. Pokoknya, iyalah seperti kongsi-kongsi gitulah, untuk memberangkatkan saya naik kapal laut. Akhirnya saya berangkat. Ya, namanya. Akhirnya saya berangkat. Ya, akhirnya saya berangkat ke Jakarta Bali, tapi dengan kapal laut, naiknya dari Belawan. Dan baru pertama itulah saya rasakan bagaimana sakitnya naik kapal laut 3 hari 3 malam. Ya. Menahankan dinginnya angin laut, karena waktu itu terpalnya belum seperti sekarang. Dulu terpal aja itu seperti terpal tepung terigu itu terpalnya, dimbus angin masuk angin laut itu. Bedanya ya dengan sekarang ya. Nah, singkat cerita, saya masuk, saya mulai ikut aturan main Pulau Jawa. Saya carilah kira-kira yang berminat di hati saya, yaitu jurusan pertambangan UGM. Nah, waktu berjalan terus, saya naik. Waktu itu tingkat ya, belum semester ya. Waktu itu tingkat. Saya tingkat 2 naik, Pak Jokowi masuk tingkat pertama, yaitu jurusan kehutanan perkayuan. Pak Jokowinya. Berarti dalam arti Pak Jokowi di bawah rating saya setahun. Ya. Kan begitu? Bedanya jurusan. Ya. Nah, artinya di situ, saya mengambil kesimpulan ternyata kuliah ini bukan gampang, bukan enak. Karena harus memang didukung oleh dana. Betul. Nah, rupanya Tuhan berkehendak lain. Saya terpaksa DO dari perkuliahan karena tidak mampu dengan membiayai perkuliahan saya. Karena orang tua saya tidak mendukung toh. Ya. Dana, akhirnya saya melanglang buana untuk menjual lukisan demi kehidupan saya di Yogyakarta sekitarnya. Puji syukur, saya bergaul satu pelukis yang hebat, dan hasil lukisannya itu saya jualkan dengan para aktor dan aktris yang ada di Indonesia ini. Yang pernah membeli lukisan saya adalah Ibu Rima Melati, Saudara Gatot Teguh Arifianto, termasuk saudara saya Pak Rano Karno, yang pernah membeli lukisan saya. Nah, dengan uang lukisan itulah saya bisa bertahan hidup 3 bulan atau 6 bulan. Karena saya jualnya agak mahal pada waktu itu kepada mereka. Ya, nah, saya berpikir uang sudah ada, kos boleh dikatakan sudah cukup enak. Jadi saya tinggal cari apa dalam hidup ini. Sementara kuliah saya DO. Nah, saya kembali membaca yang saya katakan dari majalah, ternyata kitab suci ya. Saya kembali membaca itu, dan puji syukur saya ketemu sama orang yang betul-betul mau membimbing saya ke dalam jalan kebenaran. Akhirnya saya putuskan, saya mau dibaptis menjadi orang percaya. Puji Tuhan. Nah, berjalan sewaktu saya sudah menjadi orang Kristen, dibaptis ya, berarti pengertiannya saya ketemu dengan istri saya sekarang, ya, kebetulan anak hamba Tuhan juga, menambah bimbingan saya ke jalan kebenaran karena ternyata dia memiliki jiwa yang hidup takut akan Tuhan sejak gadisnya. Ya. Sampai hari ini sudah jadi nenek. Kami sudah punya cucu 8 orang. Cucu saya yang besar sekarang semester 4 jurusan pertanian. Cucu saya nomor 2
sekarang kuliah semester 2 di Bandung dan ditampung oleh gembala sidang di Bandung yang sampai saat ini saya tidak kenal siapa gembala sidang itu. Artinya di situ bahwa ternyata hidup saya sebagai pelayan, karena saya penginjilan ya, sebagai pelayan selama 82 tahun, dari mulai tahun 82 sampai hari ini, lebih kurang 42 tahun, saya diberikan keturunan yang hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan berkat melimpah kepada keturunan saya, termasuk gambaran kepada cucu saya yang 2 itu. Tapi maaf, bukan saya banggakan diri saya di situ, bukan. Tapi saya membanggakan Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan orang yang percaya.